Baik, sudah 3 pasang sudah menyampaikan visi misinya. Untuk itu berikutnya saya mempersilakan untuk yel-yel untuk pendukung daripada masing-masing calon. Untuk itu saya mulai dari saya beri waktu 1,5 menit untuk tiap tim pendukung untuk menyampaikan yel-yelnya. Saya mulai dari tim pendukung Paslon 1. Dipersilakan, Pak. Ya. Silakan tim pendukungnya. Baik, ya. Baik, cukup. Ya. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan para tim pendukung nomor 2 untuk menyampaikan yel-yel atau slogan-slogannya. Saya berikan waktu 1,5 menit. Silakan Bapak, Ibu sekalian. Ya. Baik, terima kasih. Yang ketiga saya persilakan tim pendukung Paslon nomor 3 dimulai dari sekarang 1,5 menit. Silakan Bapak, Ibu sekalian. Ya. Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita akan melanjutkan debat kandidat calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten OI tahun 2016-2021. Untuk segmen kedua ini segera akan kita mulai. Untuk itu kepada pasangan calon saya persilakan untuk mengambil tempat masing-masing. Baik, untuk segmen kedua masih berkaitan dengan visi misi, moderator akan menanyakan visi dan misi terkait tema debat. Selama untuk itu nanti paslon masing-masing paslon diberi waktu 3 menit dan moderator akan memberi kesempatan dimulai dari paslon nomor urut 2, selanjutnya nomor 3 dan 1. Sudah siap pertanyaan dari moderator? Sudah, baik. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada ketiga paslon. Pertanyaan yang sama dijawab bisa berbeda atau sama. Dan waktunya masing-masing nanti saya berikan 3 menit. Baik, saya mulai pertanyaan dari moderator. Dalam visi misi dan program masing-masing pasangan calon dikemukakan bahwa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
memajukan daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kiat-kiat yang akan Anda lakukan untuk merealisasikannya? Saya mulai dari paslon nomor urut 2 selama 3 menit dan dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih moderator. Pertanyaannya adalah tentang bagaimana kiat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memajukan daerah dan melayani masyarakat. Tentunya kita tadi berbicara tentang kesejahteraan daerah. Masyarakat Ogan Ilir tentunya memiliki berbagai macam pencaharian. Namun kita berbicara tentang petani karet, karena di Payaraman dan di Lambang Kuang, di Muara Kuang adalah mayoritas hampir 95% adalah petani karet. Tentunya kita ketahui bersama karet ini mengikuti harga komoditi. Sulit untuk kita para masyarakat menjadikan mata pencaharian atau sumber bagi keluarganya untuk pekerjaan sehari-hari. Namun pemerintah ke depan tidak boleh tinggal diam. Bagaimana caranya kita meringankan tentunya kos masyarakat, karena ketika karet itu sendiri masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir untuk menjualnya ke Palembang, beban untuk transportasi itu dibebankan kepada para petani karet. Seandainya pabrik tersebut berdiri di Kabupaten Ogan Ilir itu berupa BUMD, saya rasa itu akan mengurangi beban dari para petani karet. Dan kemudian untuk kita petani sawah, kita mengacu pada program nasional. Tentunya pemerintah akan memberikan fasilitas sehingga program nasional yang harapannya setiap kabupaten menjadi swasembada pangan, bila perlu surplus, itu akan kita berikan fasilitas sehingga kualitas dan kuantitas padi tersebut dapat meningkat. Begitu juga dengan perikanan dan perdagangan. Kita akan memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong hasil dari masyarakat tersebut sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat. Namun kita tidak boleh puas dengan hal tersebut. Tentunya kami akan lebih fokus lagi pada tentang pemberian modal usaha pada untuk usaha kecil menengah. Mungkin Pak Ilyas mau menambahkan. Baiklah, saya akan menambahkan, kita akan memberikan modal kerja kepada masyarakat, kredit usaha kecil dan menengah. Agak dekat mic-nya Pak. Kita akan ciptakan 1000 usaha muda setiap tahunnya nanti. Dengan fasilitas yang memadai, kita akan bantu, kita akan bina, ya. Selanjutnya di bidang pemerintahan, kita akan ciptakan pelayanan masyarakat di pemerintahan yang bersih. Kita akan permudah pelayanan, kita akan buat standar operasional prosedural sehingga pelayanan masyarakat akan prima. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya persilakan kepada nomor urut 3. Terima kasih. Ya. Terhadap kesejahteraan masyarakat, maka konsep yang kami usung adalah kita tahu bahwa Ogan Ilir ini terdiri dari daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah sebagai aliran sungai banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Untuk itu ada perlakuan yang berbeda. Terhadap daerah dataran rendah, kita akan fasilitasi sektor pertanian, perikanan, dan sektor perkebunan. Oleh karena itu akan diupayakan agar panen masyarakat itu meningkat dari segi kuantitasnya dengan menyiapkan bibit unggul, kemudian lahannya, unsur haranya diperbarui, dibuat lahan supaya subur dengan ada subsidi bantuan pupuk kepada masyarakat untuk pembenahan lahan pertanian. Kemudian di sektor perikanan kita akan bantu bibit-bibit unggul perikanan dan kita
mengarahkan agar sektor perikanan dapat tumbuh, termasuk juga peternakan, kerbau rawa, bebek juga akan kita fasilitasi supaya tumbuh ternakan khas Ogan Ilir. Selanjutnya di daerah dataran rendah tentu banyak industri perkebunan karet, kita akan fasilitasi dan mengupayakan agar karet ini ada industri menengah dan industri hilir terhadap karet sehingga tidak semata-mata bertumpu pada harga karet internasional. Kita tahu harga karet internasional sulit naik karena karet Myanmar, karet Thailand dan karet Vietnam sudah mulai panen. Selanjutnya yang merata di Ogan Ilir adalah industri kecil. Home industri akan kita tata, kita beri bantuan, fasilitasi, modal kerja dan manajemen serta packaging dari hasil industri, dan kita buat showroom industri kecil se-Ogan Ilir ini supaya masyarakat mengetahui dan dapat membeli dengan mudah industri kecil Ogan Ilir, dan itu merata di setiap desa ada. Terakhir, pelayanan masyarakat ini harus diutamakan. Karena bagaimanapun juga pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melayani. Oleh karena itu pelayanan pemerintahan di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten harus dioptimalkan. Di kabupaten harus diberikan perizinan online sehingga masyarakat memohon izin kepada pemerintah daerah dapat dipermudah dengan fasilitas dan tidak ada akan menghambat proses investasi. Kita berharap investasi akan naik, modal kerja akan meningkat sehingga akan berdiri. Dengan daerah Ogan Ilir yang sudah maju, hari ini jalan tol Palindra sudah mulai membangun, bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kita promosikan Ogan Ilir ini sebagai daerah penyangga kota Palembang. Insya Allah Ogan Ilir akan menjadi daerah yang terdepan dalam 5 tahun ke depan ini, dan daerah yang menjadi inceran investasi karena kita mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Oleh karena itu kami mensinergikan antara OI dengan Unsri sehingga dapat bekerja sama. Sumber daya alam Ogan Ilir dapat tertata dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan sumber daya manusia yang ada di Universitas Sriwijaya. Kita bangun, bekerja sama, bersinergi menjadikan Ogan Ilir unggul dan terbaik di Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Selanjutnya saya persilakan pada pasangan calon nomor urut 1. Dimulai dari sekarang 3 menit. Silakan. Terima kasih Profesor Idi. Baik, semua visi misinya bagus-bagus pastilah. Kalau pilkada semuanya bagus-bagus. Ya, termasuk kami pun begitu juga, hampir sama-sama saja kalimatnya, tinggal kita serahkan kepada rakyat. Menurut rakyat siapakah yang akan bisa melaksanakan program tersebut? Ya, semuanya bagus, perbaikan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, membantu petani, menyebut juga pariwisata, ekonomi kreatif. Kebetulan wakil saya adalah cukup piawai gitu dalam bidang pemerintahan, pernah jadi pegawai negeri dan juga sekarang kemarin di DPR di provinsi, dan saya adalah dari pengusaha, pernah jadi pegawai negeri juga. Saya pengusaha bidang properti, saya pengusaha bidang ekonomi kreatif. Ya, saya juga banyak membantu bidang-bidang pariwisata di daerah-daerah lain. Barangkali pengalaman-pengalaman inilah yang akan saya bawa. Saya akan tertarik betul di samping tadi menolong petani. Ya, saya tahu kalau petani sejahtera, OI juga akan sejahtera. Dan kalau petani sejak kesejahteraan kita meningkat, pasti bidang perdagangan, jasa dan akan sangat baik. Saya adalah pelaku industri wisata. Saya terkagum-kagum dengan bagaimana indahnya sungai-sungai kita, luar biasa. Jadi itu yang akan membuat orang-orang dari luar Palembang, barangkali juga dari Jakarta, dari mana akan datang ke Ogan. Kita punya ekonomi kreatif luar biasa. Kuliner kita punya Pindang Pegagan, Pindang Meranjat, Dakati, Pindang Palembang. Hilang lagi. Ya, dan kita juga punya rumah knockdown, punya songket. Ya, kalau Solo dan Pekalongan bisa maju sejahtera rakyatnya karena batik, saya pikir Ogan Ilir akan maju kalau kita menjadi kabupaten songket. Kalau kami terpilih, kami akan menjadi ujung tombak langsung di depan untuk berdiri paling depan meningkatkan ekonomi kreatif di Ogan Ilir. Ada perhiasan emas, perak, banyak sekali, kita kaya sekali. Itu yang kami lakukan dan juga mendorong wisata. Barangkali Muhendi bisa. Terima kasih, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi. Dalam meningkatkan pelayanan masyarakat tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, satu adalah memastikan perizinan berada di layanan satu atap. Ini guna mempermudah investor masuk ke Kabupaten Ogan Ilir. Satunya lagi adalah penyediaan infrastruktur yang baik adalah hal yang penting, terutama infrastruktur pertanian. Karena 60% masyarakat Kabupaten Ogan Ilir adalah petani, tentu ini harus kita perhatikan. Jalan desa harus bagus, sistem irigasi, bibit benih yang unggul
yang tersedia dan harus memadai di Kabupaten Ogan Ilir. Yang ketiga adalah selain ikut mensukseskan program sekolah dan berobat gratis, tentunya kami bertekad memastikan sekolah, puskesmas, dan rumah sakit di Kabupaten Ogan Ilir ini tidak ada yang rusak. Insya Allah dengan program ini akan mampu anak Kabupaten Ogan Ilir bersaing dengan masyarakat nasional dan internasional. Dan yang terakhir, tentunya tunjangan dan insentif yang selama ini dihentikan, ini kami akan anggarkan kembali. Baik, ketiga calon sudah menjawab untuk pertanyaan pertama tadi. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait isu-isu faktual daerah yang sesuai dengan tema yang diangkat dalam paparan visi misi tadi. Pertanyaan untuk yang pertama, saya nanti persilakan untuk paslon nomor urut 3 menjawab selama 3 menit. Pertanyaannya adalah, dalam salah satu program paslon nomor urut 3 yang disampaikan dalam paparan visi dan misi yang baru saja kita lihat, akan meningkatkan pelayanan kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan prasarana. Bagaimana strategi Anda berdua untuk mewujudkannya dalam 5 tahun ke depan? Mulai dari sekarang, saya persilakan. Terima kasih. Strategi untuk meningkatkan sektor pendidikan, pertama yang menjadi kewajiban dan beban pemerintah daerah kabupaten adalah pendidikan dasar. Karena pendidikan menengah mulai tahun ini dan tahun ke depan akan menjadi tanggung jawab diambil alih oleh provinsi dan pusat. Oleh karena itu, pendidikan dasar menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dan serius. Kami bertekad untuk berani membuat pendidikan dasar betul-betul gratis. Kami akan subsidi baju dan buku untuk pendidikan dasar ini. Tetapi untuk pendidikan menengah, karena menjadi kewenangan provinsi, maka kami akan berkoordinasi dan bekerja sama supaya pendidikan betul-betul dirasakan oleh masyarakat murah, mudah, dan berkualitas. Terhadap kualitas pendidikan itu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Walaupun sekarang sudah baik, tapi kami akan angkat sebaik mungkin sehingga sektor pendidikan ini menjadi andalan bagi Kabupaten Ogan Ilir. Kami ingin mengangkat Ogan Ilir sebagai kota pendidikan dengan hadirnya Unsri dan beberapa perguruan tinggi swasta yang sudah punya lahan di Ogan Ilir supaya segera membangun Ogan Ilir, dan sama-sama kita majukan Ogan Ilir sehingga Ogan Ilir sebagai kota pendidikan betul-betul dapat kita rasakan dan menjadi kota penyangga dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya kira itu kalau yang ingin dimajukan dari sektor pendidikan. Tapi lebih daripada itu, kami ingin masyarakat tidak hanya diberi pendidikan umum, tapi pendidikan agama sebagai dasar bagi masyarakat untuk belajar, tulis, baca, dan mengaji Al-Quran. Kami akan fasilitasi, termasuk guru ngaji akan kita hidupkan insentifnya, guru ngaji tradisional, dan ini akan kita bina betul-betul, karena inilah cara kita untuk membentuk generasi muda, generasi ke depan, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang patuh dan taat kepada ajaran agamanya. Saya kira Pak Profesor untuk menambahkan sektor pendidikan. Terima Silakan, kasih, Bapak. saya lanjutkan. Kami mempunyai target untuk meningkatkan angka partisipasi kasar, yaitu rasio daripada remaja usia 18 tahun sampai 23 tahun yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini angka ini secara nasional 26%, kalau di Korea sudah 98%, artinya sarjana semua, tukang sapu. Nah, bagaimana cara meningkatkan APK khususnya untuk Ogan Ilir agar lebih unggul dari kabupaten kota yang ada di Indonesia? Kami berencanakan akan meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah menengah atas, SMK, madrasah. Kemudian juga akan kita adakan kursus intensif kerjasama dengan Unsri untuk menghadapi seleksi ujian masuk perguruan tinggi. Karena kecilnya angka remaja yang bisa meneruskan kuliah itu pertama masalah ekonomi, juga yang kedua masalah kemampuan. Kenapa ini akan kami tingkatkan? Karena nanti industri yang akan banyak dibangun di ini nanti tenaga kerjanya kita harapkan jangan semua hanya juga ada dari diploma dan sarjana. Jadi kita terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberi pertanyaan yang akan dijawab oleh paslon nomor urut 1 dan lamanya 3 menit juga. Pertanyaannya adalah, dalam salah satu program nomor urut 1 ya, maaf,
dalam salah satu program paslon nomor urut 1 yang disampaikan dalam visi dan misi bahwa Anda berdua akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagaimana strategi Anda berdua dalam merealisasikannya dalam 5 tahun ke depan? Dimulai dari sekarang, saya persilakan. Ya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Ogan Ilir. Ya, kami pertama tentu saja semuanya berawal dari kesehatan. Kita akan mendukung betul, mendorong betul bagaimana pelayanan-pelayanan kesehatan yang berbagai akan disampaikan oleh wakil saya dan setelah itu akan saya tambahkan. Silakan. Jadi selain ikut, tadi sudah kami sampaikan faktor pendukung kualitas hidup masyarakat adalah tentunya kesehatan dan pendidikan. Karena di dalam kesehatan dan pendidikan, anak-anak yang ada di Kabupaten Ogan Ilir yang harus bersekolah, karena kami tahu IPM dari Kabupaten Ogan Ilir angkanya adalah 7,6 sekian. Tentunya ini harus menjadi perhatian. Apa yang disampaikan tadi adalah bahwa kita harus memberikan bantuan terhadap anak yang tidak mampu. Tentunya ini sudah termasuk di dalam program provinsi dan pusat. Tentu Kabupaten Ogan Ilir kita hanya menambahkan bagaimananya ke depan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini sarana prasarana baik dan harus berbasiskan IT, sehingga anak-anak yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, adik-adik kita yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini bisa bersaing, mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita ini akan kita lakukan. Ya, kualitas hidup. Kita bicara masalah lingkungan kita juga, moderator dan juga hadirin sekalian. Kita sekarang prihatin karena asap masih belum berlalu, tambah nemen, ya. Penyakitnya banyak sekali, kemana-mana ada ISPA segala macam, dan juga di OI juga ada gizi buruk. Itu juga yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas. Bagaimana kita bisa meningkatkan SDM kalau kesehatan masyarakat itu tidak kita tingkatkan? Kalau sakit, sekolah tidak pacak, begawi tidak pacak. Jadi menurut saya ini kita pikirkan tentang asap, barangkali ini harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Kebetulan Bapak PLT Bupati kita juga adalah orang nomor 1 yang pernah menangani ini juga menjadi catatan. Barangkali ke depan kita lebih melakukan upaya-upaya preventif, ya, supaya tidak lagi terjadi asap, atau kita bisa mengurangi dengan upaya-upaya barangkali melalui perda atau melalui anggaran yang disusun, dan juga memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat untuk memberitahu bahwa bahaya asap. Insya Allah dengan hal tersebut, di samping peningkatan kesehatan, kita ada posyandu, kita revitalisasi peran posyandu, ya. Kita masuk langsung untuk mereka, dalam rangka kita harus meningkatkan kualitas hidup. Dan juga kota-kota kita, kalau kita menyebut kota Indralaya dan juga Tanjung Raja harus juga mempunyai kualitas yang baik. Rakyat mempunyai tempat untuk rekreasi, kita punya taman, mereka tempat bermain, anak-anak muda punya tempat mereka untuk mengasah kreativitas, mengasah bakatnya. Barangkali itulah yang ingin kami sampaikan secara konkret tentang peningkatan kualitas masyarakat Ogan Ilir. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan urut nomor 1. Berikutnya pertanyaan ditujukan kepada paslon nomor urut 2 dan lamanya 3 menit juga. Pertanyaannya adalah, dalam salah satu program paslon nomor urut 2 seperti disampaikan dalam paparan visi dan misi bahwa Anda berdua akan meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik, transparan, bersih, dan bertanggung jawab. Apa kiat-kiat yang akan Anda lakukan untuk mewujudkannya dalam 5 tahun ke depan? Dimulai dari sekarang, saya persilakan. Ya. Terima kasih. Tentunya kita untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang baik, kita akan atur ulang. Kita akan mengkualifikasikan setiap sesuai dengan bidang-bidangnya, tentunya dengan tes kemampuan dan tes kepatutan. Tentunya kita ketahui bersama, kita berbicara tentang birokrasi pemerintahan, transparansi adalah suatu hal yang penting. Tentunya ketika seseorang itu salah, kita nyatakan salah. Tentunya ke depan kita harus berani. Ketika kami nanti memimpin Kabupaten Ogan Ilir, kami siap. Ketika kami salah, kami akan mundur, bahkan kami akan diangkat oleh KPK. Tentunya itu. Tentunya di sini kita harus sadari bersama, dan tentunya semua standar pekerjaan itu sudah diatur sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Silakan Pak Wabub, mungkin ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Saya akan menambahkan, kita akan meningkatkan kualitas tata kelola di pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan kita ada standar
pelayanan minimal, standar pelayanan minimal. Juga ada standar operasional prosedural, sehingga pelayanan kepada masyarakat harus didapatkan oleh masyarakat, seperti perizinan kita akan permudah. Jadi semua harus cepat terlayani, sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan prima. Yang kita berikan kepada masyarakat akan prima. Kita akan meningkatkan juga kualitas daripada sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, seperti KTP-nya harus online, membuat perizinan itu cepat, mudah, satu atap, tidak ada lagi percaloan yang kita dengar di tempat-tempat lain. Dan kita akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang, pelayanan satu atap, pelayanan terpadu, sehingga untuk melayani masyarakat hanya datang ke satu tempat, Tanjung Senai, semua bisa dilayani. Terima kasih. Demikian. Cukup? Ada mau ditambahkan?